Halo, selamat datang di Ngobrol Ngidol. Modal apa? Ngobrol Ngidol. Oh, ngidol. Itu emang sengaja gue yang bikin Ngobrol Ngidol. Tiba-tiba kepikiran aja. Kali ini gue sama Teguh Purnama, Gupur. Emang iya? Iya, kan lo Gupur. Twitternya Gupur. Tapi bukan YouTuber. Kenapa jadi ke situ? Ya udah, jadi sama kali ya kayak yang sebelumnya. Gupur nih juga lama juga ya, dari kapan nih Don? 2019. Kenapa saya tertawa ya? Tidak mungkin 2019 dong. Yang jujurnya lah. Kayak teman-teman saya kan udah tua-tua semua. Ya dari kapan ya? Ya, Dari sekolah. sekolah itu berarti 2013 ya? 2013 2012 kan? 2012. Dari awal JKT ada di TV, Global TV gue nonton. Ah iya tuh, gue pernah. Lu kan dari Bali ya? Di Bali tuh kan jarang-jarang kabar-kabar tentang JKT kan, kebanyakan bule. Pak, di Bali masih ada TV, Pak. Lu jangan ngeremehin Bali, masih ada TV di Bali. Iya maksud gue apa yang bikin lu tahu JKT? Nggak mungkin Iklan Pokari kan? Iklan Pokari mah setelah yang di Global. Gue dulu waktu sore demen banget nonton Global TV. MTV Ampuh tuh gue ingat banget. Oh, MTV Ampuh, terus tahu JKT. Tahu JKT. Terus gimana ceritanya? Lu kan nggak mungkin, JKT kan banyak kan di, kenapa bisa? Enggak sih. Kenapa lu langsung penasaran? Nggak penasaran juga. Terus gimana ceritanya? Jadi dulu gua zaman SMA tuh, zaman kita SMA. Ya. Kita SMA. Ya. Kayaknya lebih tua lu sih sebenarnya. Ya. Gua main Facebook. Di Facebook rame Oke. tuh. Oke, Yang Facebook. upload foto member. Gitu. Foto peng. Foto member. Oh ya, foto member. Jadi kan JKT 2011 ya. 2011. Iya, 2011. Pertengahan 2012. Terkenalnya 2012 kan? Ya itu udah mulai naik. Iya, Dari naiknya situ 2012. lihat-lihat foto di Facebook, terus wah siapa nih? Itu dong. Iya, benar. Siapa nih? Siapa tuh? Melody. Nabila. Akhirnya tersebut ya. Jadi langsung demen Nabila tuh. Kan dulu kan JKT selalu platnya tuh selalu dua. Selalu Melody sama Nabila. Lu terpincatnya sama Nabila. Iya, nggak tahu juga gue kenapa. Tapi lu nggak ngeliat Melody, ngeliat juga. Ngeliat, soalnya kan dia yang paling depan. Nggak, jadi lu ngeliat keseluruhan apa langsung ngeliat Nabila? Begitu pertama ini. Nabila dulu. Iya sih dulu dua. Soalnya banyak yang upload foto dia di Facebook, gue juga heran. Dia bocah tapi auranya gede. Iya, kayak gitu. Terus akhirnya lu mulai Iya. cari tahu tentang JKT tuh. Dari Facebook dulu, habis itu baru gue Twitter kan udah bikin lama nih, 2011 awal gue udah bikin, cuman gak ngerti mainnya, namanya ini nggak ada yang main kan. Iya benar juga Twitter. Main Twitter, baru ada JKT di Twitter, follow udah. Nah, lu follow akun officialnya dulu apa Nabilanya dulu? Melody dulu. Kenapa jadi Melody? Karena gue ngikutin itu rekomendasi dari Twitter. Oh muncul langsung Iya, tuh Melody. munculnya JKT48. Melody. Abis itu baru follow Melody, Nabila official kayak gitu. Nah itu kenapa rata-rata orang yang gue tanya-tanya tuh selalu follow membernya dulu baru follow officialnya. Rata-rata yang ditanyain pasti ini. Pertama gue follow membernya dulu baru officialnya. Anda kan officialnya dulu baru membernya. Kenapa sih? Ya kan gue nanya, siapa tahu lu ngerti jawaban. Oh karena ini. Karena rata-rata yang gue tanya tuh pasti selalu gitu. Gini nih, karena kebanyakan orang ngelihat dari membernya. Masa orang ngelihat logo langsung demen? Ayo lo. Iya sih. Masa orang lihat logo JKT48, apa nih? Follow ah. orang lihat logo suka aja. Pasti ngelihat pemikiran apa? lihat kan mukanya, oh Melody, oh Nabila, cakep nih, follow. Iya. Oh mereka anggota JKT48, follow ah JKT-nya gitu. Iya, tapi iya sih rata-rata dulu orang lebih kepincutnya sama Melody atau Nabila. Sampai sekarang. Sekarang kira-kira siapa yang kayak Melody Nabila? JKT1 ini. Sani. Sani Gracia.
Sani Indira Nasya. Sani Gracia, 2 orang itu Sani Gracia. Oh, Gresan. Iya, Iya. Ya bisa. bisa dibilang gitu. Nah terus lo dari Bali itu berarti nggak pernah nonton konser dong? Kan nggak pernah ke Jakarta, nggak pernah ke Bali kan JKT. Nggak pernah. Terus lo ngidolnya gimana dari Bali? Nah terus lo ngidolnya gimana di Bali tuh? Yang Nonton TV doang? TV doang sama sosial media. Berapa tahun? Ada tahun berapa bulan? Dari berarti 2012 sampai 2014. Cuman TV doang? TV, YouTube, TV, YouTube, ya Twitter lah ya pasti. Twitter. Kayak gitu deh. Pokoknya tiap ada JKT di TV, gue download tuh videonya tuh. Berarti itu 2012 sampai 2014 masih sekitar Dahsyat dan Inbox. Inbox. Ya. Berarti lu belum ngidol yang secara bener-benernya pertama kali ini apa? Teater apa konser? Pertama kali nonton JKT teater. HS. Kan pertanyaannya Nontonnya. nonton Kalau di bukan HS ada HS. mini konser. Iya sih. Iya. Iya sih, berarti konser ya. Berarti konser. HS dong. Kalau konser gede. Kalau konser gua pertama tuh ya Tadi lu bilang mini konser. mini Pak tapi. Ya tapi kan konser, berarti lu pertama kali konser. Itu HS apa? Pertama kali gua datang Gingham. Itu pertama Langsung kali dari gua Bali ke Jakarta. sini tuh. Enggak. Gua ke Jakarta kuliah, Pak, bukan buat JKT ya. Oh, kirain. Berarti lu ke Jakartanya udah sebelum HS Fiance. Gingham kapan sih? 2014 kan. Iya, 2014. Lu lulus sekolah tahun berapa, kampret? Lulus SMA, terus kuliah. 2014. Itu langsung idol. Enggak, tapi kuliah- gua itu ke Jakarta Agustus 2014, gue ingat banget. Agustus 2014 gue masuk kuliah. Gue nggak kepikiran JKT-an, Pak, soalnya punya pacar. Oh, itu dia penghalangnya. Soalnya punya Berarti- pacar waktu itu. Seperlama 3 bulanan. 3 bulanan lupa sama JKT ya. Lupa sama JKT, tapi waktu itu yang itu gue datang di HS Gingham. Karena iseng. Itu setelah putus atau pas masih pacaran? Masih pacaran kayaknya. Iseng aja. Pacaran Gue terus. masih botak anjir, kalau maba kan botak tuh, ingat banget gue anjir. Hah? Enggak, gua maba enggak botak. Ah, beda kampus lu berarti. Enggak keras berarti. Pantes lu lulusnya lama. Kenapa dibuka dong? Kayak gitu. Ya. Berarti Gua baru kesini kan Agustus, September, Oktober. Putus tuh Oktober. HS-nya kapan? Gua lupa. S-nya gua lupa dah anjir, udah lama. Iya. November. November. Nabila ulang tahun. Hah? Oh iya ya. Iya, Gua 11 lupa. November. Oh iya, 11 November ini. Nah, itu teater pertama gua. Oh, ulang tahun ke 17. 14. Dia masuk JKT umur 15. berapa? Gua enggak tahu. Dia masuk JKT umur 15. berapa anjir? 15 itu. ulang Dia tahun masuk 15. masuk JKT umur berapa? 14. Pokoknya paling bocah ada dia. SD dia anjir. Oh iya. Iya, masih kelas 6 SD waktu itu. Anjir, kelas 6 SD berarti Umur 12. anjir 12 tahun. 12. Sekarang banyak yang 12 tahun. Dari itu baru mulai jadi maniak tuh. Dari Enggak. ulang tahunnya Enggak. Nabila. Enggak, gua masih sadar diri, gua masih anak kosan. Duit masih dikirimin sama orang tua. Nah iya. Ya gitu pokoknya lah. Duit Nonton masih- paling kalau Kalau dulu teater Pengen kayak doang. kayak obat seminggu 3 kali loh. soalnya gua nggak dapet tiket pelajar. Ya iyalah, lu udah kuliah kan. Udah kuliah. Tapi kan lu bisa Pak VAR. Katanya KTP lu KTP Bali. KTP VAR tetap aja bayarnya cepet, Pak, dulu, Pak. Nggak ngaruh, Pak. Oh iya ya. Iyalah. Gue enggak. Sejak kapan ada VAR lebih murah? Hah? Iya sih. Anda Jot? Enggak. Canda. Udah nggak ada VAR Terus. sekarang lagi. Iya. Tapi kan lu nggak mau AFC dari dulu, padahal bisa AFC. Ngapain mau FC? Jadi setelah itu baru maniaknya pas kapan? Baru-baru. Wes, nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Buktinya Anda bisa Berapa? Saya anak baik-baik, Pak. Tolong, Pak. kan Anda sempat masuk Nabila Holic. Nah, gimana tuh ceritanya tuh? Coba, gue mau tahu lingkup perfembesan tuh kayak gimana.
kan gue nggak pernah, ya pernah sih masuk tapi gue nggak terlalu dalam. Susah nggak fanbase itu sebenarnya? Susah. Lu awal masuk gak mungkin jadi ketua dong. Gua itu Awal masuk lu pasti bocah-bocah yang kecil-kecil. ya ketahuan lah, gua nggak enak di sini jadinya. Ya, nggak Jadi apa-apa. gua Cuma dulu basic doang, dari nggak awal sampai Bali gua yang pegang, dalam. Oh udah megang Bali. Nabila Holik Bali gua yang pegang. Itu pas lu join fanbase atau lu bikin sendiri tuh Nabila Holik? Gua join. Jadi udah ada, Gue kira lu bikin sendiri. terus gua disuruh lah nggak apa-apaan ini nyuruh, tapi gua mau. Terus gua pindah ke Jakarta. Nah berarti kalau pegang Gua pindah Jakarta kan megang- udah pindah ke Jakarta nih. yang megang Bali Ada siapa? yang Bali Ada udah lagi? lah, ada yang Oh ngurusin. ada lagi yang ngurusin. Oke. Gua udah ke Jakarta kan otomatis udah beberapa orang Nabila Holik tuh udah kenal sama gua. Oh karena Nabila Holik Bali ini. Karena Bali gue yang megang. Nah, Jakarta, kayak gubernur ya. kisah gua mirip Jokowi tau. Beneran mirip Jokowi. Pertama, wali kota Solo. Nah, gua nih wali kota Bali nih. Habis itu gua ke Jakarta, gua disuruh megang Jakarta coba. Gubernur Jakarta kan Jokowi kan. Iya Habis sih. Jakarta, Iya sih. gua presidennya. Bener. Sampai sekarang masih gua yang megang. Tapi kan megang admin, nggak mungkin langsung ketua kan, baru datang. Baru datang kalau yang di Jakarta gua megang langsung. Ya, kalau Jakarta Admin kan? Admin, soalnya dia ada banyak sih yang megang, soalnya siapa aja boleh megang kalau waktu Jakarta tuh gue ingatnya pengurusnya banyak. Nah, terus yang gua mau tanya di situ ada cekcok nggak? Pasti kan ada beda-beda pendapat tuh namanya fanbase. Waktu di mana? Nabila Holik lah anjir. Oh, Kalau yang langsung- sekarang langsung ini kan yang- nanti aja. Yang udah pusatnya. Hah? Yang udah Iya pusat. ketika lu ke Jakarta. Oh, ke Jakarta. Kalau Bali kan, Eh, emang Bali ada konflik juga. ada dulu perang Oh, waktu zaman Belanda sama Jepang. Maksud gua Nabila Holiknya. Gue waktu ke Jakarta juga slow-slow sih anaknya, santai-santai semua. Nggak ada yang berusaha. Ini punya gua. Enggak lah. Nggak permisi lu. Enggak ada yang klaim-klaim gitu kalau di Nabila Holik. Tapi Nabila Holik sampai sekarang masih ngidol. Yang lu kenal aja. Eh, Ya walaupun udah beda osinya ya, udah nggak mungkin. beberapa sih. Masih ada yang bertahan. Masih ada yang bertahan. Masih. Ragu gitu anjir. Ragu gitu. Soalnya gua, Pak. Iya sih lu. Iya maksudnya yang lu kenal. Terus Masih ada. berarti lu lama megang fanbase tuh sampai degrade. Degrade. Iya, degrade kan. Iya, dia Grab. Ya. Dari awal 2000 dari akhir 2015 awal 2016 udah gue yang megang pusatnya sampai Susah nggak sih ngatur fanbase tuh? enggak sih kalau gue Tergantung. Karena kan kadang ada yang males bayar uang kas, ada yang petatang betenteng. tuh Pak. Ya lu kan katanya gubernurnya. Ya kalau gubernur petatang betenteng wajar dong. Lihat aja gubernur Jakarta. Nggak, ya, kalau Oh iya, Pak. Kenapa jadi out of topic? Ya, sih kalau gue mah kan banyak tuh pasti yang petatang betenteng, yang diatur susah. ada. Ada nggak sedih senengnya? Gue Tapi gue bingung kalau fanbase tuh diwaro nggak sih sama membernya? Maksudnya, oh iya nih kayak ngucapin ulang tahun atau anniversary atau apa gitu. diucapin sih kalau fanbase yang ulang tahun. Fanbase ya, bukan orangnya, bukan personalnya, tolong ntar gue tulis bukan Bukan personalnya. personal. Fanbase-nya. Nah, fanbase-nya diucapin kalau ulang tahun sampai sekarang. Tapi kudu diingat. Personalnya ada kalau yang meninggal. Iya pernah. Tapi pernah. Pernah diucapin. Turut berduka. Iya rata-rata gitu. Jadi lo kalau mau diucapin meninggal dulu, sini deh. Jadi lo meninggal diucapin, meninggal dulu baru ntar diucapin. Kayak gitu. Tadi apa nanyanya? Nah itu kehidupan fanbase ada yang diatur susah apa gimana? Kalau Karena kan kayak ngatur warga nggak sih, kayak ngatur. iya, jadi di fanbase itu lebih kita kayak organisasi, mini organisasi. Nah iya. Kalau tugas gua waktu itu cuman kayak ngasih keputusan sama
ngajak-ngajak orang sih, Hah? Ngajak-ngajak orang. ngajak orang gabung, Oh. komunikasi ke orang. Makanya temen gue tuh banyak di mana-mana. Ini keuntungan masuk fanbase. Gitu. Oh, jadi keuntungan masuk fanbase adalah temen lu banyak. Temen gue banyak. Jadi gue sekarang kalau mau kemana-mana pasti ada yang nampung. Pasti ada yang kenal. Kayaknya. Kenapa ada kayaknya di situ? Berarti gak yakin dong. Nggak, soalnya kan sekarang rata-rata yang gue kenal tuh orang Nabila Aulik yang luar-luar kotanya udah jarang. Tapi iya sih, emang kalau dari Twitter lu juga followernya banyak. Bahkan lu sempet bikin geger kan waktu itu nge-tweet apa gitu. Sampai rame, banyak yang nge-like, banyak yang retweet. Apa tuh gue lupa tuh kemarin beberapa hari yang lalu kalau nggak salah. Udah biasa pak dari dulu pak, mau gua mah. Anda. Jadi. Gue sombong, aduh. Nggak boleh sombong. Saya mah. Terus, berarti dari Nabila itu udah selesai lah. Dan semua masih baik-baik sampai sekarang kan ya? Masih baik-baik sampai sekarang pokoknya. Sama membernya juga, sama Nabilanya masih sering ketemu kan? Maksudnya masih sering gathering dan segala macam. Jarang sih. Tapi paling kalau komunikasi sekedar komunikasi mas. Ya, Intinya mah komunikasi. jaga hubungan baik aja. Iya ya. Ex member. Ya aku penasaran juga sih. Gue juga dulu jadi admin fanbase kagak pernah megang duit kas, makanya nggak pernah nilai. Berarti bukan lo yang megang duit? Bukan. Siapa yang megang duit? Jadi kita ada timnya. Oh, Gitu fanbase yang baik. oh, jadi rahasianya adalah banyak berarti banyak ini dong. Ada banyak. tim, ada orang yang dipercaya kayak gitu. Tapi Nabila Holy kan banyak pak. Kalau yang cere-cere, yang baru member baru gimana caranya? Masa mau pakai cara lo? Itu alasannya kenapa saya tidak mau megang fanbase sekarang. Emang bedanya apa maksudnya? Tingkat kepercayaan orang itu sekarang udah berbeda karena sekian banyaknya kasus yang udah terjadi. Saya turut prihatin. Apa yang suka nyolong duit? Emang ada yang suka nyolong duit di fanbase? Ada oknum. Kita nggak bilang Ya. gini orang. Ya pasti ada. Maksud gue, duit fanbase kan gak terlalu banyak. Kata siapa? Hah? Emang banyak duit fanbase? Juta-jutaan. Duit pribadi. Masa iya? Iyalah ada aja orang. Enggak, maksud gue. Terus setiap fanbase tuh pasti ada aja orang yang lebih loyal daripada yang lain. Kayak gitu. Oh gitu ya. Gue emang gue pernah join 1-2 fanbase, tapi gue nggak tahu kalau ternyata tuh emang ada yang benar-benar loyal. Kecuali kalau orang Jepang ya. Kalau orang Jepang kan emang Orang Indo juga banyak. Jadi Nabila Aulik juga banyak. Makanya pokoknya tapi gue nggak pernah bedain orang yang loyal sama yang kagak gitu sih. Yang penting ya semuanya sama, hubungan baik. Karena kita tuh sebenarnya saling membutuhkan. Kalau dia nggak bisa ngasih uang atau modal, paling nggak dia bisa bantu-bantu secara pemikiran. Atau tiap kita ada project dia datang buat bantuin kayak gitu aja sih. berarti sebenarnya fanbase itu lebih sama fungsinya apa sih selain ngerayain ulang tahun, naikin Sun CQ? Wah kalau gue dulu tiap HS ada project pak. Sekarang nggak ada. Tiap AS project apa? Paling cuma banner. Macem-macem. Banner doang. Macem-macem. Salah satunya apa? Yang bener-bener buyar, meledak lah Waktu istilahnya. di Balai Kartini apa Sarbini ya? Yang waktu Nabila tuh baru lulus SMA. Lulus SMP. Anak-anak pada pakai baju sekolah semua pak. Oh emang iya? Iya pak. Geger tuh. 2000 berapa tuh? 2017. Pokoknya waktu itu gua belum kumisan ya. Bangsat, kenapa acuannya belum kumisan? Dari foto yang gua lihat kayak gitu. Pokoknya gua ya. Tapi sekarang juga banyak yang HS bikin banner gede. Ya sekedar band. Lah, tapi kan itu juga project. Project mantep. Daripada nggak ada sama sekali. Nah terus berarti dari Nabila tuh, yang gue bingung kan Nabila sempet gak teateran tuh, ya kan? Sempet Ya. ada masalah lah. Dari itu kalau nggak salah akhir 2016 ya sampai dia keluar. Dan lu sempet mikir pensiun? Gue udah nggak pernah. Sempet berhenti, pengen berhenti. Udah. Gue nggak pernah HS. Udah nggak pernah HS tuh waktu itu. 2017. Sempet bener-bener pengen berhenti, sampai ngerasa berhasil berhenti nggak? Waktu dia keluar, gue berhenti. Bener-bener Berhenti. Berapa lama? Dari dia keluar 2017 dia keluar sampai 2019. Tapi teateran masih kan? Enggak dong.
Berhenti. Bener-bener. Bener-bener berhenti. Wah, hebat juga. Di Twitter juga cuman ngeliatin teman-teman gua gesrek sama member lain, Bang. Oh iya, masih ada. Masih ada nih. Masih ada, tapi kecemplung lagi, goblok kan. Nah, terus berarti dari 2017 sampai 2019 2 tahun. 2 tahun ya, nonton cuman sekali-kali doang kalau ada temen yang benar-benar deket ngajak, ayo nonton gua MTV. Sekarang kenapa Anda jadi maniak lagi, bangsat? Gua juga bingung. Cuman gara-gara member yang ini nih, yang ini nih, yang ini nih. Kenapa bisa jadi maniak lagi? Dipelet Apa dia kayaknya sama gua, Pak. apa dia sama kayak Nabila? Kan beda. Beda. Enggak. Dia aja Nabila Islam. Kenapa? Jadi apa yang dari orang ini yang menarik? Dari ntar gue fotonya gue pajang di sini. Apa yang menarik dari orang ini? Gue juga bingung, Pak. Kenapa gue bisa suka sama dia? Gue tiap member tiap JKT ada gen baru, gue selalu melihat gitu. Oh, meskipun udah ini, Meskipun udah nggak ini, tapi gue tahu perkembangannya. Awal ini member masuk, gue nggak sama sekali nggak tahu gitu loh. Dia ketutup, Pak. Iya. Gen 7. Ya gen 7 gue tahu gen 7 itu gue Gen malah 7 notisnya jarang kan sih? yang namanya mirip Nabila Fitriana. Ini orangnya nih. Oh iya. Nah, Ya, itu Fitriana. gue taunya itu Nabila. Oh, Nabila Fitriana yang gen 7. Anjir, Gen gua nggak 7 tahu. Nabila, Gen 4 ke bawah gue nggak tahu. Nabila, Azizi sama Nah, Briel. Azizi kan anak artis. Sama Briel. Anak artis iya. Super Fadli. Enggak, maksudnya kan dia udah ketutup banyak. Ya. Kenapa lu masih bisa ngelihat? Oh, lu kalau mau pensiun mending uninstall Twitter dah, bener dah. Bangsat itu Twitter bener. Gara-gara Twitter. Ada yang retweet kan penasaran jadi siapa nih? Jessica Tamara. Tuh kesebut tuh Jessica Tamara. Apa mirip bule ya? Hah? Mirip bule ya, ada fotonya. Mirip bule. Iya sih, sekilas mirip bule dia. Kayak Berarti gitu. terus sekarang masuk fanbase dia. Kayaknya lu gak jauh-jauh dari fanbase ya. Mungkin ya. takdir gua. Ya, gitu. Karena ya gue bingung, ada banyak tipe-tipe fans ya. Mulai dari yang single factor, mulai dari yang goblok, sampai yang keluar masuk fanbase cuman buat ngambil duitnya. Ada yang bener-bener loyal sama fanbase. Nah lu kayaknya loyal sama fanbase nih. Enggak sih. Sekarang udah jabatan lu di Jessica Mania apa? Jessica Mania. Taruh salah. Iya, ini seri of Jessica. Nah, kalau sekarang serius, masih itu. Jessica. Enggak, gua anggota biasa. Awalnya Nabila Holik juga nggak ada Yesari Jenis Joy aja manggilnya. Oh, udah Joy. gampang, Joy cabang Bali nggak ada. Joy cabang Bali. Belum ya. Dia punyanya negara, Pak. Republik Rakyat Cika. Hah? Iya, dia punya. Ada lagi Republik Rakyat Cika. Ada menterinya banyak. Anjir. Keren. Kreatif fansnya. Anjir, lihat sekarang juga. nama fanbase aneh-aneh. Itu bukan fanbase, Pak. Oh, itu bukan fanbase. Akun gesrek. Oh. Bukan akun gesrek juga, dia bilangnya itu negara. Gue taunya agak males ngidol. The Spotter. Pizza. Nah, itu dia kayak ya akun-akun yang sama-sama dukung Vika lah gitu. Oh. Akun baik gue sebaik akun baik semua kayak Akun gitu. baik ya? Akun baik. Akun baik. Ya, Pokoknya publik- akun-akun kreatif lah publik. dia. Sering bikin konten gitu. Konten Oh, gitu. ini ya kayak yang itu ya, kayak yang rame juga di Twitter gue tuh apa? Bican yang ngedit video member. Ya kayak gitu lah pokoknya. Oh. Gitu. Jadi pada kreatif sih sekarang fans. Seneng gue liatnya. Seneng, kadang-kadang ketawa, ya, lucu sih. Ada momen-momen menarik gak? Kayaknya sih sama Jessica Tamara nggak usah diceritain lah. Sama Nabila aja. Apa Nabila sih? As a fans. Kan lu lama dari 2013 sampai 2000 terakhir gitu. Dia nggak mau bilang gua fansnya. Kalau dia bukan ke gua doang sih. Maksudnya? Dia maunya temen. nganggap tuh teman semuanya. Ah, Not fans but friends. itu yang bikin jadi ngeglue ya. Ngeglue.
Mungkin member-member juga harus kayak gitu. Tapi sekarang Iya sih. lupa. Ya pokoknya gue sampai sekarang Tapi tetap kalau ditanya lebih berkesan mana? Lebih berkesan Nabila atau Jessica Tamar? Kalau ditanya berkesan nih cuman di sini. Siapa tahu ditonton. Lebih berkesan mana? semuanya berkesan. Nggak bisa semuanya, salah satu. Gue maunya salah satu. Lebih berkesan mana? Kan spare waktunya ada yang panjang, ada yang pendek nih. Ya nggak tahu sih ini bertahan sampai kapan. Kan dia juga masih SMA kan. Kalau menurut Masih gue lama. OSI itu cuma satu. Kenapa kayak Deto? Anjir, yang lain ada kesayangan. Enggak, gue nggak punya kesayangan. Nah, terus OSI gue masih gue bilang Nabila masih lu masih Nabila, tapi lu nih Nih. ngomongin, dari 2017 waduh, sampai sekarang. ini ngomongin HS aja ya, kayaknya semua orang juga mungkin bahasannya di HS sama. Tapi lu ngaku sama Jessica Tamar yang sama Cika kalau lu ngosiin Nabila sampai sekarang belum ngosiin dia. Gue nggak bilang dia cuma nanya. Tapi dia tahu kalau lu Tahu. ngosiin Nabila. Maksudnya mantan osinya, bukan mantan osi juga sih kan, masih osi. Tahu. Tapi lu masih stalking Nabila. Masih kalau nongol. Tapi enggak, maksudnya Bukan. akun sosialnya, akun sosial ini medianya masih lu follow. Masih dong. Kita kan Iya, tetap menjaga hubungan baik. Nah, ini keuntungannya fanbase tuh kan bisa berhubungan langsung sama membernya. Ada nggak yang brengsek? Nggak, yang penting lu mah baik sama mereka juga bakal baik sama lu. Dan Tanpa niat, gak mungkin dong tanpa niat. Pasti ada niat kan? niat gua baik. Susah dipatahin lagi anjir. Maksud gue pasti kan ada niat untuk menjadi pacar, menjadi lebih deket yang dari normal jadi nggak normal. Apaan sih gue ngomong? Pokoknya gitu. Pasti ada kan niat. Niat untuk menjadi lebih dekat ya pasti ada. Tapi lu bisa tahan itu. Naluri orang Tapi lu bisa tahan itu. bisa kan. Karena gua males sih. Karena kan Gua nggak mau ria anjing. tipikalnya kayaknya tipikal cewek lu banget kan. Karena lu pernah cerita sama gue demen cewek-cewek yang lemot, yang lola. Dan kebetulan dua orang ini emang lemot dan lola gitu. Tapi beda karakter sih, yang satu cerewet, yang satu pendiam. Yang siapa yang cerewet? Oh iya sih. Beda. Ya benar. Enggak, Cika nggak terlalu cerewet. Pendiam kan? Nabila nggak terlalu cerewet. Wah, lu belum tahu aja karena lu bukan fansnya. Oh iya. Diam Anda. Iya. Saya yang saya tahu. tidak tahu apa-apa tentang Nabila. Diam Anda. Saya aja dulu pertama demennya Melody. Bukan. Iya, tapi kenapa orang-orang banyak banget yang demen Nabila dari dulu? Nggak tahu Pak. Cika juga sekarang lagi banyak yang demen Pak. Nah iya. Cika iya sih. Kenapa Cika, takdir gua Cika selalu kan punya katanya OSI yang sejuta umat Pak? menuju. Gua nggak bisa gini Pak. Gua harus berhenti. Lu emang nggak tahu gue dari yang bukan apa-apa sampai sekarang jadi susah. Dari Friska dulu siapa yang nengok Friska? Gak ada kan? Sekarang banyak yang demen Pak. Ya sekarang banyak. Dulu siapa? Alhamdulillah gitu. Ya alhamdulillah. Puji lah. Tuhan. Enggak, alhamdulillah. Saya puji Tuhan. Ya udah. Terus ke Ika, sekarang ke Sani. Sani lebih banyak malah. Wah iya. Sani sih kan udah sempurna, lebih dari Nah kan sempurna. Cika menuju sempurna. Enggak. Menuju sempurna katanya. Kalian lebay. Tapi kalau dari pandangan lu, kira-kira di era One ini siapa yang kira-kira bisa jadi maskot? Kan nih Sani sekarang udah 22 tahun. Sedikit lagi mungkin graduate. Dia kan sekarang nih jadi jadi center lah, centernya JKT48. Kira-kira siapa yang cocok nantiin dia di era One ini? All member dari J, K, 3 sampai T. Kan sekarang T udah ada kan? Masih ada member-member yang lebih senior sih sebenarnya. Ya kan udah tua-tua semua. Bukan, maksud seniornya kan masih ada yang gen 4, masih ada. Iya, yang siapa? Enggak tahu. Gua fans member, bukan fans JKT. Ya enggak, menurut tuh yang kira-kira pantas aja. Oh ini dia pantas. Cika kayaknya pantas. Jika kamu pantas, tapi kamu harus masih banyak yang dipelajari. Belum ada yang benar. Mungkin nggak untuk Cika
tiba-tiba gitu jadi center, misalnya center single, mungkin dari Joy mau ngangkat, ada nggak chance sebagai lu kan mantan perhitungan segala macam waktu Nabila kan kenceng nih, Goyang ada nggak apanya? chance untuk Cika 2 tahun ke depan deh untuk jadi minimal naik ke single deh dari Sonsekyo, Bisa pak, single ya, bisa. apa Senbatsu, Single pilihan Senbatsu. Iya, Senbatsu kan. pilihan official. Kalau official kayaknya sih dia bisa, maksud gue dari fans kan, lu kan waktu Nabila Holly kan luar biasa Kalau ngelihat SSK terakhir sih kan, terakhir kan dia ini kan underground kan, UG nomor 30. kira-kira bisa nggak chance-nya? Gue berharapnya sekarang kan dia lagi termasuknya naik ya. Ya. Ya semoga orang-orang gak cuma numpang gesrek pak sama dia. Oh benar-benar vote ya, Bener-bener dukung dia. benar dukung ya, karena kebanyakan ya emang gitu sih, kebanyakan cuma numpang, tapi kalau ditanya nggak tahu sih siapa. Pastinya banyak. Tapi ada juga yang emang bener ngasihin tapi males, kayak gue nggak pernah ngevote sama sekali dari dulu, tapi dukung aja, senang aja. Karena masih ada sudah auto nomor 1. Tapi dari dulu enggak, zaman Friska enggak, zaman Ika enggak. Ya itu nggak masuk kan? Maksudnya? Nggak masuk kan? Iya sih. Nah, karena anda tidak ngevote. Apa hubungannya? Suara gue kan cuma Satu suara sangat berarti, jangan golput. apaan emang? Iklan layanan masyarakat. Ya tapi kan buktinya sekarang tanpa gua pun udah naik lah. Tapi kan dia juga sebentar lagi. Jadi buat Cika ke depannya apa? Ada siapa tahu dia nonton. Dia mau Nggak usah nonton lah. Ya siapa tahu kan, kata gua nih. Kan lu pada tinggi. Enggak, gua belum. Nih, gua mau Kenalnya nanya belum. juga, kemarin gua udah nanya sama Deto. Sekarang gua nanya sama lu. Menurut lu itu Waro itu apa? Lo kan gue nanya dong, kan kemarin Deto udah jawab, sekarang lu, ini kenapa kita bobo Deto sih? Kan episode 1. Iya. Makanya judul tuh kasih episode 1. Perdana ya. Episode 2. Nanti lu episode 2 itu kan Kasih perdana. apa kayak kasih judul yang clickbait gitu kayak. Gue nggak bisa bikin kayak gitu. Kurang jago. Sekarang aja yang nonton 10. Nah, apa menurut tuh Waro itu? Gue jadi haus. Member Gen 1. Itu Gaby anjir, Waro. Waro itu apa sih? Ya gue nanya lu. Menurut lu? Waro itu pengenalan member, dikenal member, dikenalnya kayak gimana dulu, makanya gue nanya dikenalnya kayak gimana dulu. Kalau cuman Kak, petugas Starbucks juga semua manggil Kak. Oh itu di podcast pertama gue dong. Dia ngomongnya kayak gitu. Makanya maksud gue batas Waro tuh apa? Batas warung nggak ada batasnya pak. Ketika sudah dipanggil nama atau dipanggil nama. Oh itu mah waru standar. Terus, maksudnya ada Waro yang high class? Enggak. Bangsat juga ada. Mau waru kayak gimana gue udah semua. Nih, mau Waro kayak gimana aja gue semua udah. Kampret tuh. Intinya kita bersyukur aja sih sebenarnya. Berarti Pada dasarnya manusia itu ada pesan moralnya nih, cakep nih. Apa? Pada dasarnya Iya. manusia itu selalu ingin lebih. nah, Intinya gimana caranya kita bersyukur aja. Lu dikenal sama member, lu udah harusnya bersyukur. Nggak semua orang bisa dikenal sama member. Yang lu suka, kayak gitu. dikenal dalam artian ya sesimpelnya dipanggil nama. Gampang sih dikenal, kalau lu bikin masalah juga dikenal. Nah, tapi kan dikenalnya negatif. Iya. Alhamdulillah, puji Tuhan gua mungkin juga gitu. Positif lah gua. Positif. Tapi menurut lu ya sama kayak yang kemarin. Menurut lu tentang Salkus, Tubir, yang lain-lain itu sebenarnya efektif gak untuk jadi Waro? Enggak pak. Saya kalau tubir juga cuman menikmatin sama ngetawain. Tapi kan Saya nggak pernah ikut-ikutan tubir, saya akun baik. rame tuh. Rame. Paling saya oper ke grup kita untuk ditertawakan, tapi tidak ikut-ikutan. Iya, kenapa orang zaman sekarang rata-rata begitu nyari Waro? Ya, kayak Bukan gitu. yang bener-bener ngevote, datang Ngapain teater, datang HS kan itu lebih
positif, datang HS, minimal datang HS. Gue lebih percaya gini, orang mungkin member mungkin nggak kenal sama nggak kenal secara nama, tapi dia kenal secara fisik. Kalau lu misalnya emang sering datang HS atau sering teater, pasti dia kenal fisik lu meskipun belum tahu nama. Kenapa nggak lu pakai cara itu, tapi lebih milih yang koar-koar, apalagi pakai akun anon. Mental Indo. Kenapa setiap kayaknya nggak banyak hal deh, nggak cuma JKT doang. Semua hampir semua sebenarnya kayak gitu. Iya, apalagi selebgram juga banyak. Bukan cuma di JKT, Iya. di semuanya juga kayak gitu. Iya, banyak tubir. Karena ada dua tipe kan, yang dikenal apa namanya, yang dinotis, Positif. notis positif, notis negatif. Jika Anda tidak bisa dinotis dengan cara yang positif, Anda harus melakukan yang negatif. Karena di kelas sekolah juga begitu, pernah dengar nggak? Yang paling dikenal sama guru, yang paling pintar sama yang paling goblok. Kalau lu standar aja ya udah. Bandel bukan goblok. Paling pintar sama paling bandel. Ya, tapi iya sih, kalau orang bandel ada yang pintar juga, banyak. Orang bandel tuh pintar, karena dia pintar nyontek. Iya, bandel kan berarti. Bandel, ya, yang berarti yang paling pintar sama yang Karena paling tubir kan bandel. Tubir. Tapi banyak loh yang sok-sok bandel tapi pas ketemu diem. Maksud Anda siapa ini? Emang ada yang begitu? Yang nabrak tiang, nabrak itu. Ya, enggak, saya enggak kenal. Enggak kenal. Kayak gitulah pokoknya intinya. Berarti sekarang pertanyaannya adalah sampai kapan lu masih mau ngidol? Sampai dia graduate, sampai Cika graduate atau sampai Kata teman gua, Cika bakal lama di sini. Mungkin gua yang bakal ninggalin dia. maksudnya lu lebih milih untuk real life? Ya, karena JKT juga menurut gua real life. Dari mana? Itu kan hobi ya. Ya, itu hobi. Hobi itu real life. Iya sih. Iya kan hobi emang namanya hobi kan. Hobi real life. Iya. Tapi bukan untuk, berarti lu nggak setuju sama delusi dong? Beda sama itu kan lebih pro delusi. Kalau lu nggak setuju? Delusi enggak, karena gua sadar diri. Halu boleh tapi jangan terlalu lebih. Nah, lu boleh tapi jangan terlalu lebih. Karena yang berlebihan semuanya tidak baik. Terus apa yang bisa gue gali dari orang ini? Lu di Bali itu, tapi sekarang di Bali itu kalau lu pulang orang tahu JKT apa masih nggak tahu? Gua kalau pulang emak gua nanyain Nabila apa kabar. Sampai emaknya kenal loh, ya Allah. Gue curiga jangan-jangan Nabila pernah diajak ke Bali sama dia. Emaknya aja sampai kenal. Berarti iya yang gue bingung berarti Lu tahu nggak maksud tahu nggak Sani? tahu ya tahu. Bukan tahu kan? Iya sih. Enggak, maksudnya berarti lu sampai keluarga lu tahu kalau lu ngidol. Kalau sekarang kayaknya udah nggak tahu sih. Nah, sekarang nggak tahu. Berarti waktu Nabila tahu banget. Tahu tapi gua nggak ngaku. Nggak ngaku kalau gua nonton gitu. Oh, cuma tahu depan JKT Ya, doang. jangan sampai emak gua nonton. Enggak lah, malu. Enggak kan gue juga kenal mak lu, mudah-mudahan enggak nonton dia. Asal jangan dia cek Twitter lo aja. Enggak, pasti gua blok. Orang Kakak tua gua main di Twitter blok. gua blok. Orang tua di blok. Tuh. Apalagi ya. Apalagi Kayaknya banyak sih yang menarik. banyak yang menarik dari gua tapi gua nggak mau share semuanya. Karena ada yang emang nggak perlu orang tahu. Barang pertama yang lu beli di merchandise, Nggak pernah beli barang di merchandise. Potopek masa Nggak nggak pernah. pernah? Nggak pernah. Berarti lu murni pure cuman beli HS, tiket teater gitu kan. AS tiket teater, ngevote. Barang-barang nggak pernah beli sama sekali. Dari pertama Nabila sampai sekarang. Potopek gua banyak punya dikasih. Tapi kan Potopek bisa lu jual lagi. Gua Kenapa dulu tidak lu nggak berpikir untuk ada lu jual? insting jualan sih pak sebenarnya. Tapi kenapa iya sih gua kerja marketing. Nah, kerja kerja marketing gak ada niat jual. Nggak, maksudnya emang nggak gitu. Tapi lo kerasa gak sih hype-nya udah berbeda dibanding dulu? Dan Ya, jelas. suasananya juga kayaknya beda dibanding yang dulu gitu. Ya jelas. Karena kalau dulu kan, Gua aja sekarang kalau nonton pasti ngajaknya teman-teman yang dulu. iya, maksudnya kalau Gua dulu kenal tuh- orang baru ya kenal aja kan. Gua bilang lagi kayak tadi, gua selalu jaga hubungan baik sama orang kan. Nggak pernah nyari musuh ya. Kalau
kenal ya kenal aja gitu, biar kemana-mana nggak kayak orang bilang kan. Yang penting ada yang bisa. Enggak, maksudnya sekarang gue ngerasanya kayak sikut-sikutan, beda sama dulu. Kalau dulu dirangkul, sekarang tuh ngerasanya kayak disikut-sikutan gitu. Lu sini ini, gue juga ini, nggak bisa kita ini aja tanding secara gimana ya, maksudnya lu udah ngelakuin ini, gue juga ngelakuin ini, tapi dengan cara yang beda gitu. Kenapa jadi kayak gitu? Kalau dulu kan sesama ini malah digandeng. Gitu. Wah, ya tuh gue gitu banget dulu. Soalnya gue udah ngerasa gue di atas mereka, makanya gue berani gitu. Oh, berarti harus ada proud ya. Harus ada proud baru lu bisa menggandeng orang-orang yang di bawah. Lu masa orang ini di bawah gue nih baru bisa. Emang brengsek dia. Yang bercanda anjing. Iya dong, berarti ada proud yang ini gue dari Nggak, gini loh maksudnya. Bukan gue ngerasa di atas orang lain sih. Pencapaian orang itu tiap orang beda-beda. ya kayak pesawat kertas 365 hari. Ya, jadi lu nggak bisa ngiri sama orang kalau dia lebih diwaru daripada gua. Lu udah ngasih apa buat dia? Buat member ya. Kayak gitu. Iya, berarti itu berbanding lurus dong. Berbanding lurus dengan apa yang lu usaha. keluarin, apa yang lu usahain itu yang lu dapet. iya, apa yang lu usahain dan apa yang lu dapat. Berarti kalau lu cuman dari layar kaca Tidak usah kecil mengharap kemungkinan. yang lebih-lebih. Iya sih, karena ini idol you can meet. Masih idol you can meet nih. Nggak bisa corona soalnya. Enggak, maksudnya tagline-nya masih idol you can meet kan. One. Satu opsi untuk semua. Nah, ini kan sekarang tim T terbentuk nih. Lu ngeliat ada prospek yang positif nggak di tim T? Karena Ada kan dong. selama ini kan tim T Ada tim T bagus. dari zaman dulu, dari zaman Haruka, dari zaman tidak ada kapten mah sampai Haruka, terus sekarang Selin. Akan ada prospek baik ke depannya. Gue liatnya sih ada, karena kalau tim T yang sekarang kan banyak diisi akademi ya. Ya, akademi yang Ya lu lihat aja kemarin akademi, gue aja pengen nonton sampai nggak pernah dapet tiket. iya sih, ramai berarti. Karena ya fans juga kayak nyari-nyari yang lebih fresh gitulah yang anak-anak. Iya, tapi rata-rata setelah gue perhatiin ya, rata-rata yang udah pensiun lama justru sekarang nontonnya yang baru kan? iya akademi. Iya, nggak tahu juga kenapa bisa begitu. Kenapa Bang Jago? Apa karena ini? Apa karena kenapa Bang Jago? Ya, siapa tahu yang nonton Bang Jago kan. Apa karena ini? Apa karena triknya yang dipakai? Trik untuk narik fans. Karena kan pasti setiap member punya trik sendiri dong, punya trik masing-masing untuk menarik fans. Katanya karena menurut yang bisa dibilang sesepuh lah, dia bilang kayaknya ini akademi yang sekarang pakai trik dari generasi 2 yang mana ya narik atau enggak high touch-nya sampai naik ke meja, enggak sih. Tapi emang semakin baru member semakin gampang ngenalin orang. Iya, dia cari fans ya. Iya. Kenapa nggak itu tetap bertahan meskipun nanti dia sampai terkenal? Kenapa begitu terkenal sekarang kayaknya jaga image gitu? Begitu Banyak. dia terkenal banyak yang ngefans pas susah ngapalin. Oh iya sih, ketika dia udah naik ya. Kayak Iya, gitu. kayak Cika lah salah satunya. Jika fansnya udah banyak, gua ya gitu. Tapi lu bangga dong sebagai salah satu dari mereka yang bisa naik lebih hebat. Tapi kan bangga dong Bangga lah. bisa naik. Osi gua katanya menuju sempurna. Osi enggak. Jadi Nabila apa, sekali lagi Nabila apa Cika? Tadi udah bilang Nabila, sekarang Cika. Nabila kan teman gua. Oh, Nabila temen. Berarti kalau temen ada chance untuk lebih baik dong. Ya kita berteman aja. Cukuplah saja berteman denganku. Janganlah kau meminta lebih. Tapi yang gue kenal lu itu adalah sebagai orang apa, Nabila holik lah istilahnya, Nabila holik banget. Dan ketika Nabila graduate, lu ngerasa perasaan yang sedih atau gimana? Perasaan tidak enak. Ya, perasaan tidak enak. Aku Rindu cinta. Padahal sudah lama. Gak, maksudnya ada perasaan yang aduh kenapa gini sih gitu. Enggak sih. Soalnya dia emang kan waktu itu udah lama juga nggak nongol kan. Oh, berarti lu udah ngerasa. Dia emang sakit kan.
Jadi gua rasa ya udah itu Sakit? emang terbaik buat dia. Sakit Sakit katanya. katanya. Ya, Operasi itu. sih waktu itu beneran sih. Oh, sakit apa maksudnya? Usus Nah, buntu. oh, usus. Udah nggak boleh capek-capek. Tapi member kuat-kuat aja. Apa itu yang bikin member banyak graduate? Karena nggak kuat Iya kali. latihan fisiknya dan lain-lain. Tapi ada juga member yang graduate karena emang udah semua pencapaiannya udah didapatkan kan. Iya sih. Kalau dia ngerasa di luar dia lebih baik, ya nggak apa-apa. Kan JKT sekolah. Iya, Bener kan? Idol group. Pernah dengar istilah gitu? Iya, JKT itu Itu tempat belajar. tempat Ya belajar. kalau posisi lu udah cabut. Berarti harusnya udah pada ngerti dong, nggak perlu ada sedih. nggak perlu ada sedih. Kalau lu emang Karena kan Gimana ya dari awal dia tahu kalau itu idol group. ya pasti karena Ya walaupun mungkin belum banyak yang tahu kalau JKT idol group ya, apalagi yang angkatan-angkatan JKT48, Tribus dan One itu pasti udah ngerti kalau JKT adalah idol group. Ya nggak sih? Maksud gue kenapa harus sedih gitu loh? Karena kan ya memang dia cepat ya mungkin cepat atau kayak lambat pasti akan kayak gitu sedihnya kan biasa ketemu dukung dia biasa pengen lihat di teater pengen HS jadinya kan nggak bisa lagi gitu loh mungkin sedihnya kayak gitu. Ya, iya sih. Jadi lebih sulit ya. Mm-mm. Ya karena gue dulu awal berpikir bahwa JKT itu kayak pacar bohongan gitu. Jadi lu bisa lebih sedekat yang lu mau dengan handshake. Kalau lu mau deket lebih banyak ya lu beli handshake-nya banyak. Lu bisa ngobrolin apa aja di situ. Punya duit nggak? Ya harus dong, kan gue bilang kalau mau untuk lebih dekat lu beli tiket yang banyak. Kalau beli kan nggak mungkin pakai daun, pasti pakai duit. Ya tidak. Gue mau ngasih, menurut lu top 5 lagu JKT48 yang lu banget, top 5 5 Nggak ada sih 5, 4, 3, 2, 1. nggak ada yang gua banget. Kemarin First Rabbit Paling yang gua suka terus itu apa, Saiko Kayo kan Nabila semua tuh. tapi gua nggak suka lagunya. Ya udah, lagu yang bener-bener lu lagi suka banget deh, satu lagu yang bener-bener lagi lu suka banget nih. Gue suka banget sama lagu ini. Nggak ada kalau gitu. Hah? Nggak ada kalau gitu. Gua cuman seneng kalau dengerin tuh nggak bisa dengerin satu lagu doang kalau lagu JKT. Ya enggak, maksudnya yang lu kan, makanya gue bilang top 5. Anjing, orang bikin emosi. Kan gue bilang top 5. Tadi lu bilang sendiri kalau lu yang denger lagu JKT nggak bisa cuma satu. Ya berarti top 5 dong. Apa yuk coba tebak. Ya kalau tebakan gue pasti yang berhubungan dengan Cika dan Nabila. Cika paling apa sih, Dakishime. Enggak, gua nggak terlalu suka dari sini. Terus apa, To Be Continued. Enak. To Be Continued. Dan juga terbaik. Enggak sih. Kalau Gua encore terbaik tetap Hannah's-Man, tahu nggak Hannah's-Man? Oh tahu. Ada lagunya. Hannah's-Man. Hannah's-Man. Hannah's-Man sama After Rain. Hannah's-Man itu lagu setelah encore yang terbaik. Hannah's-Man tuh Sadly. TNM. Oh, Teater Nomigami. TNM Tim J. Itu Tim J banget gua. Gua puris Tim J. Berarti lu setuju kalau Cika pindah ke J? Iya dong. Gua fans member bukan fans tim, sorry. Loh, kan pertanyaannya lu setuju atau enggak? Cika mau kemana pun tetap Cika, kan? Nah, lu berarti setuju gak kalau Cika ke J? Setuju aja. Ya, Tapi bakal ada sesuatu yang mengingatkanku pada Nabila lagi. Tim J. Ya untung Cika di K3 ya. Ya nggak apa-apa sih, jika mau pindah ke tim T juga aku hayu. Ya kalau tim T kan gak ada kenangan lu, kalau tim J doang. Iya sih. Padahal Nabila apa sih ininya? Pernah jadi ini ke sih dia? Center pernah ya? Saiko Kayo ya? Center. Iya dia waktu TNM juga center. Global center. Oh iya, Global Center Tim J ya? Global Center Tim J, Center Saiko Kayo. Cika juga katanya mau jadi Global Center K3. Amin.
Kan Gracia udah jadi kapten. Amin. Global centernya Cika. Amin. Cika sama Kristi. Kristi adek gua, Pak. Nah itu dia makanya mau gue compare Cika sama Kristi, lu lebih pilih siapa? Cika lah. Lu kok nanyanya begitu? Kalau gua Ya, milih siapa Kristi tahu. ntar Kan tadi lu bilang adek lu. pukul temen gua. Hah, siapa? Ntar gua suruh lu nonton. Nah, terus ada nggak dari sekian banyak lagu JKT yang lu pernah denger yang menurut lu jelek? Ah ini lagu nih jelek nih, enggak. Jelek. Baik dari segi translate-nya atau karena kan JKT kan banyak yang sadur dari Jepang. Ngebosenin kali ya? Ya boleh ngebosenin. Gua bosen denger River, bener. Ini tuh Bosen. Kalau JKT itu pasti. Gua kalau yang denger dari dulu sampai sekarang masih ikutan nyanyi Gomennya Summer sih. oh nggak boleh sama. Itu asik soalnya. Nggak boleh sama. Tapi kemarin ini kenapa gitu? Tim K3 karena Cika di K3. Kalau Cika di J kan tim J. Ntar gua MPV DJ. Gue sepeda ya, gue kalah lagi. Gak tau lah ntar MPV di mana. Lu udah MPV bang? Masih 52. Masih 52. JKT dari kapan bang? Aduh. Kenapa nanya gitu sih? Temen gua soalnya dari 2016, 2017 udah 300 kehadiran. Iya. Gitu bang. Ya jangan kan teman anda. Teman saya dari 2019 sudah 100 dong. Dari 2019 sudah 100. Ya gua juga dari 2013. Teateran terus. Belum bang MPV bang. 2017. 2013 Nah, tadi bilang 2017 aja. belum MPV saya pak. Ya. Gini, yang ada nggak sih yang bikin lu semangat gitu kalau tahu JKT? Kenapa ya orang-orang tuh nggak pernah bisa ngelihat kalau JKT48 itu sebenarnya bagus gitu loh. Karena rata-rata yang gue tahu kan kayaknya orang memandang sebelah mata gitu. Menurut lu sendiri gimana? Gua juga memandang sebelah mata. Aduh. Mau lucu lagi di sini. Gak, maksud gue kan banyak tuh yang kayak gitu. Bahkan di circle gua pun terutama di ini ya, kalau waktu zaman kuliah itu banyak banget yang begitu tahu JKT langsung ih ngapain sih lu demen kayak gitu. Apa lu juga ngerasain hal yang sama waktu kuliah? Maksudnya di teman-teman nongkrong lu selain doling ya? Iya. Tahu teman gua demen JKT tahu. Dan respon mereka apa? Malah pengen. Soalnya dia lihat apa yang gua dapet sih. Iya dong, kalau bicara kayak gitu mah iya. Iya. Setiap orang kan beda-beda pencapaian. Iya. Jadi pengen ya. Jadi pengen malah. Ini boleh dibuka nggak nih? Gimana ya mau? Lu pinter ngejelasin nggak? Lu pinter ngeles nggak? Gitu. Kalau gua sih orangnya pinter ngeles. Kalau ditanya kayak gitu. Ya pinter aja. Karena kan gue sampai sekarang nggak ada yang tahu kalau. Sampai sekarang nggak tahu orang. Ini Yofi. Iya. Gue terkadang, tapi kalau bicara fanbase ya balik lagi fanbase, karena kan dunia lu kayaknya dunia fanbase nggak jauh-jauh dari fanbasean. Pernah ketemu sama Woti kalau soal fanbase tuh pernah gesek nggak sih? Gesek dalam artian berbeda pendapat Sama? Woti. Kalau sama-sama bukan Woti, fans JKT yang cewek lah. Kalau sama cowok kan beda pendapat kan paling cuma. Kalau gue nggak pernah sih, soalnya kalau waktu selama gue masuk fanbase rata-rata yang cewek-ceweknya lebih banyak diem. enggak, mereka banyak kok ngomong, cuman Lebih mereka sini? lebih dewasa gitu Oke, loh. lebih dewasa maksudnya gimana? Semuanya gue dari segi usia, dari segi pemikiran, jadi kayak nggak pernah debat-debat kayak gitu, nggak pernah. Tapi Woti ada yang bocah, fans JKT cewek ada yang bocah nggak sih? Banyak. Kalau yang bocah malah Maksudnya yang sama sekolah gua. ya? Malah nurut sama gue. Yang sekolah gitu, ada juga. Nah makanya itu kalau dulu di pengurusan fanbase-nya gue, Hah? kalau gue cowok ya gue
membaur kemana yang cowok. Cewek juga ada. Nah berarti enggak. Cewek ya cewek semua gitu. Oh maksudnya ada bagian-bagiannya. Ada. Kalau cewek yang megang cewek, cowok megang cowok. Iya. Tapi tetap. Kalau gue yang ke cewek ntar gue dikata modus. Oh iya sih. Tapi- Iya itu adalah kenapa ya maksudnya? Tapi iya. Iya maksudnya fans JKT cewek sama fans JKT cowok terus ada potensi untuk jadi pacar. Saya tidak bisa seperti itu. Mau nggak? Kalau kata temen gue yang udah pengalaman jangan anjing. Teman Anda itu adalah musuh saya dulu. Tapi itu gak bisa dipukuli juga, kadang bisa diobrolin. Maksud gue kenapa bisa gitu loh. Oh apa masa dari osinya sama? Kamu osinya sini, aku juga, terus jadi ngobrol. Atau dari apa? Karena gue sampai sekarang jujur tidak bisa. Mana waktu Gua malah muslim nggak lagi. Jarang yang Kristen gitu. Itu termuslim. Ada yang namanya Kristen banget, begitu deketin muslim. Aduh. Kenapa ya? Maksudnya lu kan sedikit banyak tentang fanbase pengalaman. Ada nggak yang begitu? Yang lu tahu, oh ternyata si ini sama ini pacaran. Kalau di fanbase gue nggak ada. Nabila Holik ya, ditekankan fanbase gue Nabila Holik karena nanti yang Ada. sekarang ini Nggak ada, soalnya ketua fanbase-nya yang cewek udah punya suami. Oh, yang sekarang ini. Hmm, Dari dulu udah punya suami. dari dulu udah punya suami. Oh. Setiap ada event suaminya diajak. Suaminya asik. Oh. Gue malah baru tahu kalau ada yang udah bersuami. Suaminya sering main sama gue. Ada yang sudah beristri. Kalau suami kan cewek wajar, tapi kalau beristri cowok Nggak ada, belum ada. belum ada ya. Belum ada. Gue takutnya suaranya nggak kerekam nih, udah mau sejam. Belum ada. Belum ada. Belum ada. Tapi pacar ada dong, yang udah pacaran. Ada banyak. Nah itu yang gue bingung, yang udah pacaran tuh masih tetap ngidol, gimana caranya? Apa pacaran nggak cemburu? Kadang juga banyak kan yang kayak gitu. Apa pacaran nggak Ya cemburu? kadang kalau yang udah punya pacar dia mungkin kalau ada project itu nggak bisa ngikut. Nah itu tugas gua. Dia nggak ngikut project tapi harus ikut berkontribusi. Oke, dengan cara bayar. Bayar. Nggak bisa ngeluarin ide gitu atau apa? Bisa. Tapi rata-rata mau bayar. Oh, tetap nggak bayar. Dan mereka nonton teater juga tapi enggak. Kalau dulu ya. Lu sekarang ada yang enggak? Kan? Yang Apanya nih? Joy ini ada yang pacaran Oh, nggak tahu. dan nggak mau aduh anjing nggak mau untuk ngeluarin duit atau ngeluarin Wah, ide. gua belum tahu. Soalnya gua nggak megang fanbase. karena yang gua tahu sekarang tuh fanbase lebih banyak dualisme nggak sih? Iya. Iya kan? Ya nggak satu member, banyak member gitu loh. Karena Katanya sekarang ketua fanbase bisa dapat japri. kalau cewek dong. Kalau cewek kan nggak mungkin cowok. Kalau cowok itu bisa menimbulkan ketersinggungan sosial dong. Bisa menimbulkan iri dengki. Saya tidak mau ngidol dengan member ini. Saya nggak mau. Kalau saya nggak apa-apa. Gue lah, gue masih belum bisa kalau ngedit gitu. Enggak, balik lagi tadi, emang ada yang bisa dapet japri cowok ya? Kan nggak ada dong, pasti cewek dong. Karena rata-rata ketua fanbase cewek biasanya. Ya gue cowok. Ya dulu anjir, sekarang kan udah enggak. Enggak, ketua aja cowok. Oh cowok. Cowok. Karena dulu gue pernah join salah satu Ketua aliansi cowok. Aliansi apa? Aliansi IJ punya aliansi, K3 punya aliansi. Oh, cowok-cowok semua. Cowok semua. K3 aliansi, J aliansi, semua member K3 semua member dia punya kontaknya dia. Enggak dong. Gua nggak pernah masuk gitu kan. Enggak, maksud gue ya kalau gue pernah join salah satu fanbase member yang peringkat 3 Arab Saudi. Itu Oh iya. iya dong. Ketawa aja. Itu Iya. ketuanya cewek. Iya. Iya, ketuanya cewek. Terus Maksud gue kira tuh semua mungkin semua akses japri bisa kalau dia cewek. enggak.
Cowok cewek nggak boleh japrian. Ya kan kalau cewek kan apa anjir, Ada nggak tahu ada penggaris emas. golden rule, emang masih ada? Golden rules itu hanya aturan. Ya pokoknya gitu lah. Maksud gue kan kalau cewek japri nggak masalah dong. Ya nggak boleh lah pak. Emang dia lesbian kan enggak? Kan aturannya nggak boleh. Oh, iya. Ya kan gue berusaha menggali. Siapa tahu dia keceplosan. Kan SOP pak. Oh iya SOP. SOP dari sananya nggak boleh. Iya. Terakhir nih sebelum memang ditutup. Apa pesan lo buat JKT48 ke depannya supaya lebih baik? Nggak tahu. Gua pengen berhenti. Terlebih kan sekarang COVID nih. Ya. Apakah nanti tiket teater akan mahal? Semahal-mahalnya tiket teater pasti habis. Kuota tuh Lu kangennya yakin? udah diubun-ubun. Lo yakin kan banyak yang Yakin. nggak punya duit? Enggak. Kuota tuh tajir. Tau dari mana anda menilai seorang fans JKT? Fans JKT jangan wota aja. Kalau nggak punya duit masih punya teman. Terus pinjam. Minjem lah. Kagak dibalikin. Siapa emang ada yang begitu? Enggak sih. Sejauh ini mah gue kalau minjem duit sama teman gue balikin. Lu dipinjemin duit teman-teman nah, pernah nggak? Gue juga sering kok minjem duit. Enggak ini kok. Enggak muluk-muluk. Ya namanya Itu- manusia kan saling membutuhkan lah. Ya tapi kalau ketemu sama lu tuh gue selalu pengen tahu tentang kehidupan pendes dan mereka emang bener ada orang-orang yang bawa kabur uang tanpa di kasih balik. Tapi gue nggak tahu loh orangnya yang mana. Tapi Nabila Holly pernah gitu kan, maksudnya dia bawa kabur uang, kecolongan lah. Nggak tahu gue karena gue emang nggak pernah megang uang. Tapi kan masa kabar-kabarnya nggak pernah tahu. Gue cuma dikasih tahu kalau ada pengeluaran segini ya udah. Dulu tuh banyak orang-orang aneh lah yang bawa kabur duit. Bahkan fenomena ini lu tahu gak sih yang apa? Spider-Watch. Oh mantep dong JKT punya. Menurut lu itu apa sih? Bagus lah dia punya ciri khas. Karena dulu kan ada pelopornya. Ada si siapa tuh namanya? Ai yang Ya mungkin jadi- itu salah satu caranya jadi Batman. supaya di notice sama tapi member. kreatif sih, terlepas dari walaupun memang mungkin gue gak tapi gue suka gitu, kreatif. Ya, Banyak yang kreatif, itu ya. banyak yang kreatif, jadi nonton tuh berwarna gitu, nggak cuma ngeliatin Ya, itu, ngeliatin jadi- member doang, ngeliatin dia juga. Ada hiburannya. Kita jadi bisa ketawa bareng bukan Iya. ngetawain. Bahkan fenomena yang begini yang begitu begini itu ada tuh, Oh iya itu ada. itu aneh-aneh sumpah. Nah. Kalau kalian nonton teater JKT48 di dalamnya banyak orang-orang yang kayak gitu kan. Kalau Anda tipe yang nonton ngapain? Oh, Bengong kalau ya? saya- Iyalah, saya nggak bisa ngapa-ngapain sih. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Karena kalau sudah, apalagi sudah depan-depanan begini saya diam. Saya tidak bisa. Emang pernah Pak di depan Pak? Biasanya kita kan bala terus. Kita row 2 pernah ya. Oh iya. Kita row 2 pernah. Iya, pernah. Dan tiga-tiganya waktu itu dapat semua tuh tiga-tiganya. Dapat kena konverti. Kan Saka Agari di sudut jalan. Semua juga sekarang tim J juga ada. Emang ada? Konfetinya. Emang ada? Kayaknya sih. Party di sudut jalan emang tim J punya. Kenapa bukan lagunya? Lagunya memang nggak ada. Maksud gue kayaknya tim J ada yang pakai konfeti juga. Enggak. Enggak tahu. Enggak pernah nonton tim J. Ya, berarti pesan-pesan terakhir deh buat JKT48. Masa Ya nggak ada? inilah semoga kita cepat ketemu lah. Gua udah kangen banget ini. Kan Agustus. Siapa yang tahu orang kasus COVID aja naik terus sekarang. Tapi katanya di Jakarta Selatan udah enggak. Ya kita doakan saja yang terbaik. Karena umur JKT itu masih panjang. Tapi nggak kebayang sih jadi kayak gini. Parah banget. Iya. Harusnya juga gua udah klaim MPV. Ya gue juga harusnya udah cepet anjir. Iya. Dari Februari harusnya udah cepet. Paling malah Juni harusnya udah cepet. Iya, karena puasa bisa ngepush. Puasa justru nggak ada event anjir.
Ada dong, Oh, iya. event school. Iya itu bisa nge-push di situ, tapi ya udahlah. Ya gitu aja sih buat sekarang sih. Ya, Soalnya kayaknya semoga banyak semua banget yang bisa membaik. ketunda kan. Iya. Event-event yang mau Bisa direncanain. membaik dan JKT bisa kembali normal. Tapi kan sekarang udah ada streaming setiap hari Jumat di RCTI Plus. Tetap aja pak nggak ketemu. Ya tapi setidaknya kan bisa ngelihat dia makin gendut. Cika makin gendut nih Iya, mantep pipinya. badannya. Kenapa gini? Hey. Gua kemarin lihat lengannya gede pak. Eh, Kayaknya dia fitness di rumah. mana ada cewek fitness? Ya ngangkat galon. Oh, yes. Cewek ikut galon. Ya udah sekian aja obrolan gua. Ya apapun ininya, apapun obrolannya yang Minumnya. positif. Yang positif bisa lu ambil, yang negatif ya lu dengerin aja, lu ketawain aja, nggak usah terlalu ributin karena kemarin Rhapsody udah diributin. Ya udah. Tenang aja ini sebenarnya Terima kasih. banyakan yang bercanda sih. Iya, banyak kan yang bercanda, nggak ada yang kalaupun serius ya kita rahasiain lah. Ya udah. Dadah.